seorang pria terlihat terkejut saat menerima telepon. Dia bernama Anderson Miller, asisten Menteri Luar Negeri Amerika. Kemudian, Presiden Amerika terlihat melakukan rapat darurat. Suasana terlihat sangat menegangkan saat foto ditunjukkan. Anderson Miller kemudian mengirim pesan kepada seseorang dengan menyembunyikan pesan itu di dalam sebuah pulpen. Nah, pesan itu ternyata dikirim kepada John Key sebelum dia meninggal. John Key pun terlihat sangat resah setelah membaca pesan tersebut. Di lain sisi, Pak San-ho ternyata sudah mengetahui tentang Monju. Saat itu, San-ho sangat terkesan dengan Monju. Dengan pidatonya tentang misi perdamaian antara utara dan juga selatan, di sisi lain Monju datang ke kantor mendiang suaminya dan bertanya apakah keamanan tidak seketat itu. John Key mengatakan bahwa akhir-akhir ini bosnya terlihat sangat aneh dengan menerima banyak sekali telepon pribadi. Dia juga sering mengadakan rapat pribadi di luar. Selain itu, ketika di dalam mobil, ternyata John Key sering melihat seseorang yang mengikutinya. John Key yang menyadari hal itu mengatakan bahwa ada seekor tupai yang mengikutinya. Mendengar istilah tersebut, Monju akhirnya teringat dengan sesuatu. Dia pun mencari sebuah album foto kenangan masa lalu John Key. Ternyata dulu John Key pernah menggambar seekor tupai dan mengatakan tupai itu adalah adiknya Junsang. Kemudian Monju menerima telepon dari Minji, di mana dia sedang membuntuti orang tua dari Kim Yong Jun. Ada seseorang yang membawa orang tua dari Kim pergi. Minji pun terlihat mengikuti mereka. Sementara pastor yang Inbo mengatakan kepada San-ho untuk segera menjemput neneknya yang ada di utara. Dia juga memberitahu sebelum meninggal, John Key pernah meminta sesuatu kepadanya. Namun pastor yang Inbo tidak bisa memberitahu hal itu sekarang. Pastor yang pun memberikan kalungnya kepada San-ho dan meminta dia untuk segera pergi ke Tiongkok dan menjemput neneknya sesampainya di bandara. Minji akhirnya ketahuan. Monju pun berusaha untuk menghubungi Minji, tetapi tidak mendapat jawaban. Karena ternyata Minji ditangkap oleh Junsang. Akhirnya, Monju pun datang ke tempat Jungsan. Monju bertanya, kenapa Junsang mengikuti suaminya? Junsang memberitahu, bukan dialah pelakunya. Junsang memberitahu bahwa kakaknya adalah seorang mata-mata untuk utara. Itulah kenapa dia membuntuti dan juga membentuk tim khusus untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Dia juga takut bahwa calon presidennya adalah seorang mata-mata. Hal itu tentu saja bisa merusak aliansi Amerika dan Korea Selatan. Di sisi lain, pastor yang memberikan anggur kepada San-ho. Dia juga meminta San-ho untuk mengambil bir itu. Setelah kembali dari Tiongkok, ternyata San-ho juga membawa Alkitab milik pastor yang dia menemukan kartu yang sama dengan milik Kim Yong Jun. Kemudian, Junsang terlihat curiga dengan San-ho yang ada di tempat kejadian karena dia merupakan tentara bayaran dari Valkyrie. Namun, Monju tidak mempercayai semua itu dan justru menuduh bahwa Junsang ingin menggantikan posisi suaminya. Kini Monju justru menduga bahwa bukti yang dimiliki oleh Junsang adalah bukti rekayasa atau bukti palsu. Monju juga berjanji akan mengungkap kebenaran dari kematian suaminya. Kemudian, Junsang memperlihatkan tangannya yang berdarah. Ternyata, dia digigit oleh Minji. Dia juga meminta Monju untuk segera meninggalkan Korea. Kini Monju pun meminta kepada Minji untuk fokus pada satu hal. Tentu saja Minji sangat percaya apa yang akan dilakukan oleh Monju. Tak lama Monju akhirnya mendatangi gereja untuk bertemu dengan Pastor Inbo. Tetapi saat dia masuk, ternyata ruangan itu berantakan. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyekapnya dari belakang. Dan ternyata, itu adalah San-ho. Dia meminta Monju untuk tetap tenang. Ketika melihat pastor akhirnya meninggal, tiba-tiba ada seseorang yang berusaha untuk masuk. San-ho pun melarang Monju untuk keluar, karena dia akan membereskan orang tersebut. Setelah terjadinya perkelahian yang sangat sengit, orang itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Ketika dia sudah terpojok, ternyata dia berhasil untuk kabur. Kini San-ho akhirnya menutup mata dari Pastor Inbo. Sun-ho tiba-tiba membuka pintu rahasia yang ada di balik lemari. Mereka pun akhirnya keluar dari pintu tersebut. Di sisi lain, Lim Ok-sun bertemu dengan Won-hak yang merupakan anggota BIN. Dia bertanya, apakah Amerika terlibat dalam kematian John Chi? Won-hak mengatakan bahwa Anderson Miller yang merupakan asisten Menteri Luar Negeri menjalin komunikasi dengan Jong Ki. Dia dituduh berkomunikasi dengan Korea Utara. Lim Ok-sun tidak terima
apakah presiden sengaja menjadikan Jongki mata-mata? Won-hak kemudian memberikan sebuah identitas dari seorang pria yang mungkin saja sangat mencurigakan yang ada di sekitar Jongki. Sementara Sunho dan juga Monju berada di ruangan bawah tanah. Sunho juga mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang tentara dari Valkyrie, tetapi dia sudah tidak memperpanjang kontraknya dan berakhir tahun lalu. Tak lama mereka pun berhenti. Sunho memberikan kartu yang ada di Alkitab milik Pastor Inbo. Setelah melihat pastor yang diracun, Sunho mengira bahwa bukan orang awam yang melakukan hal tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan tempat penyimpanan anggur. Saat Sunho mengeluarkan semua anggur yang ada di botol, ternyata ada sebuah pesan. Sebuah kertas itu berisi tangkapan layar dari satelit dan juga beberapa pesan dari Anderson Miller. Terungkap bahwa Korea Utara mempunyai kapal selam nuklir 10.000 ton. Agensia mengatakan bahwa ancaman nuklir Korea Utara sangat nyata. Mereka pun menyalahkan Anderson Miller yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kini, Amerika bersiap untuk melakukan serangan simulasi. Hal itu untuk menghabisi semua fasilitas nuklir yang ada di Korea Utara. Tentu saja hal itu membuat Anderson Miller sangat panik karena bisa memicu peperangan di antara keduanya. Namun agensia tidak memperdulikan hal tersebut. Akhirnya, Anderson Miller mengirim pesan kepada Jongki untuk meminta bantuannya. Tentu saja, Jongki terlihat gundah setelah membaca pesan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Monju berinisiatif untuk menemui presiden. Dia juga meminta Sunho untuk menjemput neneknya yang ada di utara. Mereka akhirnya keluar dari pintu rahasia di dalam hutan. Monju yakin bahwa Presiden Chae Kyung-shin adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian, Sunho memberikan kalungnya yang diberikan oleh Pastor Inbo kepada Monju. Dia akhirnya bersiap untuk pergi menemui presiden. Sesampainya di Gedung Biru, ternyata Monju tidak bisa menemuinya. Tetapi saat mobil presiden keluar, ternyata Monju dipersilakan untuk masuk. Monju kemudian memberikan pesan tersebut kepada Chae Kyung-shin. Setelah membaca pesan itu, Chae Kyung-shin juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Jongki, tetapi dia menyayangkan kenapa Jongki tidak segera membakar pesan tersebut. Presiden mengatakan bahwa intelijennya dan juga intelijen Amerika berada di mana-mana. Itulah kenapa dia meminta Monju untuk menjauh. Saat Monju berpikir bahwa dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, tetapi sebenarnya dia telah dipecat. Selain itu, Presiden Chae Kyung-shin juga mengatakan bahwa kematian Jongki akan ditangani secara politisi dan juga diplomatis. Mendengar itu, tentu saja Monju sangat kaget, karena sebenarnya Presiden tahu siapakah yang membunuhnya, tetapi dia justru menutupi hal tersebut. Chae Kyung-shin berjanji akan menangani dan juga mencegah peperangan antara utara dan juga selatan. Mendengar hal itu, tentu saja Monju sangat kesal dan juga marah. Sunho kembali menerima telepon dari tentara Valkyrie. Dia juga terlihat sudah sampai di Tiongkok untuk menyelamatkan neneknya yang masih berada di utara. Sementara itu, Lim Ok-sun akhirnya mengemasi beberapa barangnya yang ada di rumah. Tak lama Monju datang dan bertanya kenapa. Dulu ibu mertuanya menyetujui dia menikah dengan anaknya. Ternyata sebelumnya Lim Ok-sun sudah menyelidiki latar belakang Monju. Dia dibesarkan oleh ibu tunggal di Amerika sewaktu mahasiswa. Dia juga dikenal dengan seseorang yang sangat mencintai negaranya. Karena Jongki ingin sekali menjadi politisi, maka Monju adalah orang yang tepat untuk mendukungnya. Jika Lim Ok-sun disuruh memilih siapakah orang yang tepat untuk menggantikan Jongki menjadi calon presiden, maka dia akan memilih Monju. Monju pun memberikan tawaran bahwa dia bisa mewujudkan impian Jongki untuk menjadi seorang presiden. Semua perjuangan Lim Ok-sun tidak akan sia-sia. Sementara itu, saat Sunho tiba di perbatasan utara, ternyata mereka tidak bisa melewati sungai itu karena ditutup dan juga diserang. Lim Ok-sun kemudian bertanya apa imbalan untuk dia jika mendukungnya sebagai calon presiden. Monju berjanji akan memberikan semua warisan yang diberikan Jongki kepadanya. Ternyata Monju dulu juga bercita-cita menjadi seorang presiden.
Kini Lim Ok Sun pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Pertama, Monju meminta Junsang untuk membebaskan Minji, kemudian meminta Jungsan untuk segera pergi ke luar negeri dalam 24 jam. Lim Ok Sun pun setuju dengan hal tersebut, dan akhirnya mereka akan bekerja sama. Setelah gagal menyeberangi perbatasan, San Ho akhirnya menerima tawaran untuk menjadi pengawal dari Monju.